Al-babur rabi'a asyarah. Bab yang ke-14 fi fadilatil faridah, tentang keutamaan mengerjakan yang wajib ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu ya atas 5 perkara ya. Kalimat isti'arah di sini ya. Dibangun Islam atas 5 perkara. Berarti ya, al-Islam kal bunyan. Islam itu seperti apa? Bangunan. Ya, tasbihnya. Punya rukun, punya arkan, punya pondasi, punya tembok, punya genteng. Nah, masing-masing itu diserupakan dengan Islam. Ya. Apa pondasinya? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat an di situ bukan an yang menasabkan, tapi annya apa? An tafsiriyah. Ya, bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ini boleh dibaca syahadati, boleh dibaca syahadatu, ya, boleh dibaca dengan jar sebagai badal ba'ad minal kul, boleh juga dibaca sebagai marfu karena menjadi khobar daripada mubtada masuk. Nah, ini syahadat ini adalah suatu bentuk syarat ya seseorang masuk ke dalam Islam, di mana sudah kita bahas sebelumnya dalam kitab Nailur Raja ya, tentang syahadat itu lumayan lengkap ya, silahkan merujuk ke kajian itu. Yang jelas orang kalau masuk Islam harus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu saja nggak sah, maka harus 2 syahadatain, 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tuh ya. Makanya orang-orang Mekah mereka percaya dengan Allah, ya, cuman nggak percaya dengan Rasulullah. Ya. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat. Ya, kalimat iqamah makna di sini pernah kita bahas ya. Apa maknanya? Mendirikan. Mendirikan itu apa? Mengerjakan rukun-rukunnya, mengerjakan syarat-syaratnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya, menjaga adab-adabnya, dan khusyuk serta ikhlas dalam menjalankannya. Tuh. Ikhlas apa sidik? Ikhlas apa sidik? Ikhlas. Ikhlas dalam menjalankannya, karena ikhlas fil amal. Inda syuru' fil amal namanya ikhlas. Qabla syuru' namanya apa? Sidik. Bedanya gitu. Ya. Wa ita'iz zakat, dan juga menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat. Ai i'ta'iha ahlaha. Memberikannya kepada orang yang berhak. Wa hajjal bait, dan juga pergi haji, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi itu yang dikerjakan kalau kita pengen menyempurnakan syariat Islam ya. Syahadat, salat, haji, puasa, zakat, haji, puasa. Dikatakan di sini wa qaddama sallallahu alaihi wasallam asy-syahadatain. Rasulullah mendahulukan 2 kalimat syahadat li'annahuma aslul amri ya kulli. Karena 2 kalimat syahadat merupakan pokok daripada ajaran Islam itu. Hatta walaupun ada orang habis syahadat kemudian dia enggak beramal, sah enggak? Sah keimanannya. Ya. Tetap dianggap sah ya. Sumas shalah, kemudian salat, li'annaha imaduddin, karena salat tiang agama, wa yaqtulu
tarikaha wa yuqtalu tarikuha, dan dibunuh orang yang meninggalkannya. Bidarbi unukihi alal madhab, dengan memukul atau memotong lehernya menurut madhab. Ya, jadi dia di apa namanya, dipotong lehernya. Apa sih namanya istilahnya? Penggal ya, penggal. Hukuman pancung. Wakil yang mengatakan yudrabu bil khasyab ila an yamut. Ada yang mengatakan hukumannya bukan dipenggal, tapi dipukul dengan kayu sampai mati. Ya, dipukul sampai mati. Lebih parah lagi, mendingan dipenggal. Ya, kalau penggal lewat udah kelar, selesai. Ya, itu. Nah, dipukul pakai kayu, dengan kayu sampai mati. Wakila yuknas bi hadidatin ila an yusall ila ayyasla aw yamutu. Dibakar pakai besi sampai dia kebakar dan mati. Masya Allah. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena tadi ya, sholat ini adalah tiang agama. Ya. Sholat ini begitu penting ya. Bahkan dalam hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Awal mula dihisab Allah adalah sholat. Sebegitu pentingnya sholat, bahkan orang ya, sekalipun Rasulullah, para anbiya, para aulia tetap sholat. Penting. Summa zakat, kemudian zakat, li'annaha fitratul Islam, karena ia merupakan fitrahnya Islam, wa li syumulihal mukallaf wa ghairihi, karena mencakup semua orang, baik yang mukallaf atau yang selain mukallaf. Orang yang mukallaf orang yang sudah dikasih beban, biasanya balik. Ya. Dan orang yang ghairu mukallaf kayak anak bayi tetap wajib zakat. Anak bayi baru lahir sehari, mendapatkan antara bulan Ramadan dengan bulan bulan Syawal, maka wajib membayar zakat fitrah. Ya, lahir jam 5 sore menjelang takbiran, kan di Ramadan tuh masih masuk maghrib. Nah, udah wajib tuh, karena syarat wajib zakat fitrah apa? Seorang itu sudah mendapatkan 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, jadi kalau ada orang lahirnya habis maghrib, enggak wajib, nunggu tahun depan berarti. Jelas paham? Kalau nggak mau ribet gitu, aduh, saya nggak mau zakat, udah tahan lah bisa gitu, tahan bisa kalau bisa. Kemudian baru haji. Ya. Dan ada sebuah kecaman keras datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Man lam tahbashu hajatun walam mahijja walahu jam'un waliyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Tuh. Siapa orang yang tidak tertahan oleh hajat, ya, kayak Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni, Hanif malam ya. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu termasuk daripada wali malamatiyah. Karena enggak ada yang kenal, la yu'raf. Ya, majhul fil ard, masyhur fis sama tuh ya. Sampai orang bertanya sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika pasukan rombongan haji datang, adakah di antara kalian yang berasal dari kota Corona? Enggak, apa? Ada kita gitu. Adakah yang kenal dengan Uwais? Uwais. Kenapa nyari Uwais? Apa Uwais? Kaget. Karena orang kayak begitu dicari sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sama Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar baru ketemu. Jadi zaman Sayyidina Umar baru ketemu tuh ya. Luar biasa. Nah, itu beliau itu tertahan nggak pergi haji lantaran apa? Jaga ibunya itu ya. Walam yahjah, dia nggak ada hajat dan juga tidak pergi haji, walau jam'un, dan dia punya harta. Falyamut, maka silahkan mati. Insya'a Yahudian, kalau dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Wajhul hasar fil khams. Nah, ada ya pengklasifikasian dari 5 tadi rukun Islam. Tulis yang pertama, ibadah itu imma qauliyah, ucapan, imma fi'liyah, perbuatan, ya, imma maliyah, harta, imma badaniyah, badan, imma tarkiyah, ya, meninggalkan. Ya.
Apa tadi? Qauliyah, fi'liyah, apa? Maliyah, badaniyah, tarkiyah. 5 ya. Apa ibadah qauliyah tadi? Syahadat di antaranya. Ya, masuk ke dalam ibadah qauliyah semua yang terkait dengan ucapan, zikir, sholawat, qiraatul Quran, azan, iqamat, khutbah, apapun yang terkait dengan qauliyah masuknya kemana? Ke makna syahadat. Yang kedua, fi'liyah. Seperti apa? Sholat. Semua ibadah yang sifatnya gerakan masuk ke dalam sholat. Yang ketiga, maliyah, harta. Semua ibadah yang terkait dengan harta, wakaf, infak, zakat, sedekah dan sebagainya, hibah, itu masuk ke mana? Zakat. Yang keempat, tarkiyah, meninggalkan. Apa itu? Saum, puasa, siam. Semua ibadah yang sifat ninggalin maksiat, ninggalin dosa, ninggalin penyakit hati, ninggalin yang haram, ninggalin yang makruh. Itu masuknya ke mana? Siam. At-tark ibadah, ya. Tarak itu ibadah kalau ada maksiatnya. Ya, ada orang di markas kagak maksiat, memang kagak ada maksiatnya, maka nggak jadi pahala. Tapi kalau ada orang ada maksiat di depan matanya, summa yatsurukuhu, kemudian ditinggal sama dia, nah itu mah ibadah. Ya, ibadah apa tadi? At-tark, ya, meninggalkan dengan syarat ada yang dilarang, ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan maka bukan ibadah. Jelas Bang? Ya. Kita siang-siang lagi puasa ada air. Imma nashrab wa imma ya ala nashrab. Bisa kita minum, bisa juga kita nggak minum. Minum apa nggak minum? Enggak. Kalau kita tarak berarti apa? Ibadah. Tapi kalau nggak ada minumannya, apa yang jadi nilai ibadahnya gitu? Ya. Yang terakhir apa? Badaniyah. Apa itu? Ibadah terkait dengan badan. Itu haji dan sebagainya. Nah, ada yang unik di sini. Seluruh ibadah, ya, haji itu mencakup semuanya. Ya. Baik itu qauliyahnya, badaniyahnya, maliyahnya, tarkiyahnya. Ya, tarkiyahnya termasuk orang haji kan nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh keramas, ya, nggak boleh pakai baju yang menjahit dan sebagainya itu. Nah itulah. Jadi konsepnya seperti itu. Ibadah itu semua itu terbatas dalam pada rangka rangka rukun Islam. Maka disebutkan 5 mencakup semua. Ya, disebutkan 5 mencakup semua. Sama kayak surat Al-Fatihah yang mengatakan Ummul Quran namanya. Surat Al-Fatihah ada yang mengatakan namanya apa? Ummul Quran. Kenapa dia makan Ya, itu maknanya induk. Ya, dan juga mengatakan indeks. Indeks itu kalau kita nyari kayak semacam ya fihris, daftar isi. Mau tahu isi Quran, buka Fatihah. Itu isi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Quran isinya pujian. Quran isinya nama Allah, Asmaul Husna. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Quran isinya tentang apa? Hari kiamat. Berapa banyak isinya Quran tentang hari kiamat? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, Quran isinya tentang ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Isinya tentang masalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran berisikan doa, ihdi. As-siratal mustaqim adalah Islam. Quran isinya tentang menjelaskan masalah Islam. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat, itu isi Quran. Siapa yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu isi Quran semua, tentang orang soleh, tentang nabi, tentang siddiqin, tentang syuhada. Terus ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Siapa itu murkai? Orang Yahudi dan teman-temannya. Waladdallin, bukan yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Itulah isi Quran semuanya. Nggak keluar dari itu. Kalau kita menguasai suratul Fatihah, kita sudah kuasai Quran. Makanya namanya apa? Ummul Kitab. Ya. Induknya kitab. Tuh, ya.
Paham? Nah, itulah pentingnya kita ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Shallu khamsakum." Salatlah 5 waktu kalian. Tuh. Ya. Wa zakku amwalakum. Tunaikanlah zakat harta kalian. Wa sumu syahrakum. Puasalah di bulan kalian, ini bulan Ramadan. Wa hajju baita rabbikum, dan tunaikanlah haji di rumah Tuhan kalian. Tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab. Kalian masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Masya Allah ya. Nah ini ya, hadis menggambarkan bahwasanya siapa yang mengerjakan yang fardu saja pasti masuk surga ya. Kalau orang tujuannya surga, masuk surganya dengan mengerjakan fardu ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan ya, tidak ada suatu perbuatan yang lebih kucintai kata Allah daripada seorang hamba mengerjakan yang fardu. Apabila dia mengerjakan yang wajib, wala yazalul abdu yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hamba, dia berupaya mendekatkan dirinya padaku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau kita pengen selamat, kerjakan yang fardu. Kalau pengen dapat cinta, kerjakan yang sunnah tuh ya. Jadi kalau orang sekedar sholat ba'diyah isya aja cukup nggak kira-kira? Enggak ya. Pengen dapat cinta, kerjakan sholat tarawih ya. Walaupun 4 rakaat, walaupun 8 rakaat ya, walaupun 20 rakaat gitu, walaupun 36, nah itu ya, itu hatta fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dia, akulah yang menjadi matanya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya tuh. Faman adani waliyan, siapa yang menyakiti kekasihku ya, aku umumkan perang kepada dia. Tuh, orang yang nyakitin orang kayak begini, terang ya Allah. Suatu hari ya, kita dapat kisah dari salah seorang muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun lagi pergi ke Mesir. Ngineplah di sebuah hotel yang mana tuh hotel memperlakukan beliau dengan tidak enak ya, nggak punya adab. Selesai beliau berkata apa ya gitu kalimatnya. Nggak lama pergi naik taksi itu hotel terbakar. Istighfar Allah ya Allah. Nyesel. Ya, seandainya itu kalimat nggak keluar. Ya, kenapa? Udah menyakiti kekasihku. Faqad adzantuhu bil harb. Aku umumkan perang sama dia tuh. Baik-baik, hati-hati. Makanya orang-orang Jawa itu, orang-orang santri itu nggak takut begitu ya. Walat namanya. Walat tuh ya, hati-hati. Nah, jadi syaratnya orang masuk surga adalah mengerjakan yang fardu, dan syaratnya orang bisa jadi wali mengerjakan yang sunnah. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama, ya, bukan imanuddin ya. Sering dengar orang salat imanuddin, imannya agama. Imadun tiang. Umud. Ya. Faman agamaha faqad agamaddin. Siapa yang menegakkannya maka sungguh dia telah menegakkan agamanya tuh. Kalau mau naik tingkat, kalau mau bikin rumah tingkat, yang paling penting apa sih? Bukan pondasi doang. Tiang. Pondasi pasti. Kalau mau tingkat bikin apa? Tiang. Walaupun enggak ada tembok, jadi enggak 2 lantai. Jadi mau bikin 3 apalagi? Bikin tiang lagi. Mau bikin 4, tiang lagi. Semakin banyak tiang, semakin tinggi. Mau tinggi derajatnya, perbanyak tiangnya. Apa tiangnya? Oh lah gitu. Jadi bukan Mbak Desa doang nih Pak ya. Kalau mau tinggi, tiangnya banyakin gitu. Makin banyak, makin tinggi. Cuman baik-baik. Kalau pondasi nggak kuat, tinggi-tinggi roboh. Akhirnya gini, gua ini yang sholat tarawihnya 40 rakaat. Masya Allah. Boleh nggak 40 rakaat? Boleh aja, sah-sah aja. Gimana kaifiatnya? Ente sholat tarawih sini, rapi sini, pindah ke sono, rapi sono pindah ke sono. Tarim begitu. Ya, tarim begitu, orang kata tarim. Ya, sholat tarim. Yang isya mulai ikut tarawih. Rapi tarawih sini, cari masjid lagi yang masih tarawih. Rapi sini, pindah lagi sampai subuh.
Tarawihnya gitu tiap malam. Ya, di sana masya Allah, di sana tempatnya aulia. Ya, pandangan kita sama orang itu udah nambah rogbah untuk ibadah gitu. Kalau di sini ya luar biasa dah pokoknya di sini. Ya, kita salat tarawih 20 itu paling soleh banget udah. Gitu. Di sana kita ya tempe ya. Orang yang rajin banget di sini biar kali ngaji kayak MP3 di sana kalah udah. Ya, kalah. Tuh. Anak kecil Hasan Ali cerita ya, dia lagi baca Yasin pakai mushaf gini. Kata anak kecil, aib, susah aib. Baca Kahfi pakai mushaf, baca Yasin pakai mushaf, aib. Hafal dong, hafal. Ya di sana hafal. Gitu. Di sana ulama alim hafiz Quran. Hafiz Quran udah biasa. Kalau di kita di sini ada ustadz hafiz aja udah ustadz aja dah. Padahal orang hafiz belum tentu ustadz. Ya. Gak jaminan orang hafiz alim. Kalau di sono masya Allah hafiz itu udah biasa. Ya, jadi faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh telah menghancurkan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadis yang lain, al mar'atu idza shalat khamsaha, perempuan kalau salat 5 waktu, wa zakat malaha menzakatkan hartanya, wa shamat syahraha berpuasa di bulannya, wa hajjat baita rabbiha, dia pergi haji, wa ata'at ba'laha, ditaatin istri ditaati suaminya, wa ahsanat farjaha, dijaga kemaluannya, tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at, dia akan masuk surga Tuhannya dari pintu yang mana aja yang dimau. Tuh ya. Berapa syaratnya? Salat, zakat, puasa, haji, taat, jaga kemaluan. 6. Ya, wa fi sahih Bukhari 4. Ya, salat, zakat, puasa, jaga kemaluan, ya taat sama suami. Ya. Lebih gampang dalam hadis yang lebih sahih itu lebih ringkas. Simpel, perempuan masuk surga ya. Yang susah laki. Tuh. Banyak lah pokoknya lagi. Taat sama emak, taat sama orang tua, taat sama guru, taat semua itu. Makanya ya laki banyak itunya, banyak keringanannya itu ya. Banyak keringanannya. Di antaranya itu boleh dia itu ya punya istri lebih dari satu. Kenapa? Banyak tanggungannya. Kasihan orang zaman dulu tuh ya. Keringanan di antara dua, keringanannya waris. Dapat warisan lebih dari perempuan. Tuh. Yang keempat, dia bisa kemana-mana. Keluar banyak, nggak ada halangannya. Kalau perempuan banyak rintangannya. Mau kerja susah, ini susah. Gitu. Kalau cerai atau nggak, kalau meninggal lakinya kudu ihdat. Ya kudu nahan diri, nggak boleh keluar. Kalau laki boleh nggak? Ya, bininya belum pergi kuburannya dikawin lagi boleh. Gitu ya. Imam Ahmad bin Hanbal bin radhiyallahu anhu ketika bininya meninggal langsung kawin lagi besoknya. Ditanya, Imam, kenapa engkau nikah lagi? Wah, ini nggak mau ketinggalan satu hari dengan sunnah Rasulullah. Ya, tuh. Robi semangat. Oh ya sunnah Rasul, terawih, baca Quran, banyak sunnah Rasul banyak ya. Kan itu juga bisa ya. Jangan nyari yang susah ya. Bishr al-Hafi wali min awliyaillah. Wali min awliyaillah. Sholihin yang kita kemarin kan. Bishr al-Hafi, Bishr yang naplak. Suatu hari ra'a rajulun Bishr al-Hafi fi manamih. Ada seorang laki-laki melihat Bishr al-Hafi di dalam tidurnya. Fayaqulu, ya Bishr kaif haluk? Khair, alhamdulillah. Ana fi khairin wa afiyah, gitu kurang lebih. Wa aina Imam Ahmad bin Hanbal? Dia nanya nih, di mana Imam Ahmad bin Hanbal? Nanya ke Bishr. Bishr al-Hafi farafa'a ra'sahu hatta saqatat imamatuhu. Imamnya berjatuh. Wa huwa fi 'alal iliyyin. Beliau di tempat yang paling tinggi. Ditanya, kenapa kok antum kan wali? Kenapa beliau jauh lebih tinggi dari antum? Satu, yang pertama, Imam Ahmad beliau adalah seorang ulama, alim. Orang alim derajatnya tinggi. Yang kedua, beliau punya anak. Yang ketiga, beliau nikah. Nah, itu aneh nggak nikah ya, jadi orang nikah itu derajatnya mengungguli yang kagak nikah meskipun wali itu. Jadi wali yang nikah sama yang kagak lebih tinggi wali yang nikah, karena wali yang nikah yang nggak nikah dia cuma sabar sama dirinya
Tapi kalau yang nikah dia sabar ame istrinya itu. Kalau mau tinggi ngapain? Nikah tuh nikahnya satu, kalau nikahnya dua solo. Ngelik itu, duskilet kalau kata itu. Duskilet tuh. Ya. Jelas Robi ya. Tuh gitu. Rojok itu ya. Nah, jadi tadi perempuan itu dikasih gampang syariatnya. Apa kegampangannya? Udah itu aja kerjain, surga. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alam. Segala sesuatu tuh ada tandanya. Wa alamul iman as-shalah. Tandanya iman adalah salat. Jadi kalau orang salat, ibadah, itu tanda apa? Iman. Ya, mengukur bagaimana kita, lihat bagaimana salat kita itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fis shalah. Takwalah pada Allah dalam salat. Ittaqullah fis shalah. Ittaqullah fis shalah. Tuh, Nabi 3 kali diulang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa diulang 3 kali? Itu namanya taukid atau takkid Rasul sallallahu penegasan. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Nah, yang kedua, bertakwalah ya terhadap apa yang kalian miliki daripada budak-budak. Tuh. Hati punya budak, punya hewan, ya punya sesuatu yang dihormati, atau hati-hati jangan sampai kita lalai. Punya burung tuh kasih simpan burungnya, punya ayam kasih simpan, jangan dibiarin nggak mati, dosa kita. Ada orang masuk surga gara-gara anjing, ada orang masuk neraka gara-gara kucing. Ya. Ittaqullah fid dha'ifain. Nah, takutlah ame Allah dalam 2 perkara nih, 2 orang lemah. Siapa itu 2 orang lemah? Al-mar'atil armalah, perempuan ya janda yang kagak punya rumah tuh, orang susah ya. Perempuan janda yang susah, bukan janda doang nih, janda susah. Yang kedua was-sabiyil yatim, anak kecil yang yatim tuh. Apa sih anak kecil yang yatim? Ay as-saghir la abun lahu tuh, orang yang nggak punya bapak tuh namanya yatim. Dzakaron kana aunsa, baik itu laki-laki atau perempuan tuh ya. Jadi yatim itu yang nggak punya bapak. Kalau yang nggak punya ibu namanya apa? Namanya piatu tuh. Kenapa? Kok begitu gitu? Karena satu, yang namanya bapak sosok yang nyari nafkah. Maka biasa kadang kalau ada perempuan ditinggal lakinya, kagak ada yang nyari duit tuh. Ya, makanya biasanya tuh kalau ada uang takziah boleh dipakai buat keperluan sang siapa? Sang ibu mengurus anak-anaknya itu ya. Kalau bapak bininya meninggal, nah gimana? Cari lagi ya, begitu kali ya. Makanya Pak Hari enggak usah khawatir, tenang, besok ada mamah baru. Iya. 2022 ganti mamah. Iya. Bisa dikirimin McD terus setiap minggu nih Pak Hari nih. Buat McD. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ini simpel ya, Rasul ngajarin salat sama kita enggak susah. Ya. Kenapa dibikin begitu sama Rasulullah? Satu, untuk ngajar orang yang baru kenal Islam jangan ribet-ribet. Ya. Ngajarin tasawuf, ngajian Raudhatul Thalibin lagi kan ya. Ini nafs nih, apaan nafs gue? Islam aja baru tahu, sholat aja belum ngerti, jangan ya. Tadrij, berproses. Ya, orang kalau nonton video kita juga paling episode pertama masih ngerti, episode kedua udah mulai puyeng nih dia, apaan nih gitu ya. Gak apa-apa ya, biarin. Mending gak usah ditonton daripada ditonton puyeng tuh ya. Jadi kalau mau nyari pahala ya nggak apa-apa, nonton iklannya aja, iya. Jangan di skip, itu berpahala insya Allah ya, selama iklannya bener ya. Kalau nggak paham kan dengan nonton iklan, paham iklan? Paham udah, tuh nggak mukadimahnya aja udah. Gitu. Assalamualaikum udah tutup, gak apa-apa itu kalau nggak paham, kalau nggak nanya. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka sungguh telah kafir dengan terang-terangan. Ya, ninggalin muta'ammidan, ingat ya. Kalau kaslan enggak, orang ninggalin salat karena malas, enggak. Tapi kalau orang meninggalkan karena dia itu muta'ammidan, sengaja
dan dia itu menentang wajibnya sholat, maka dia itu telah kafir. Ya. Jadi ada dua. Ada orang meninggalkan karena malas, itu nggak kafir, ya, jangan disuruh sholat. Ada orang meninggalkan sholat karena menentang sholat, tuh ya ada. Nah, itu kafir, menentang. Selama nggak menentang nggak, ya mau jangan sholat yang, ya mau nggak sholat, nah itu nggak surupan ya. Jangan sholat jam, nggak wajib, nah kafir, bunuh langsung. Nggak ya. Kalau gimana kasusnya orang nggak sholat, maka nanti diserahkan ke hakim, ya, kodi, dihukum. Pertama diminta tobat dulu, mau tobat nggak? Iya tobat, berarti balik. Tapi kalau nggak mau tobat, tetap berkeyakinan sholatnya wajib, maka dihukum. Itu kalau di zaman dulu. Kalau zaman sekarang enggak, ya. Zaman sekarang enggak. Paling orang yang meyakini sholat nggak wajib kafir, ya, murtad. Ya. Kalau murtad bini nggak wajib kasih nafkah. Ya. Kalau murtad, ya laki nanti bisa jatuhnya cerai dengan istrinya, tuh ya. Tapi nanti ada khilaf di antara ulama bagaimana tuh tentang masalah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir wa jumu'atu ila jumu'ah kafaratun lima bainahuma wa ziyaratu salasati ayyam. Salat 5 waktu itu menutup, kafarah, menutup 5 bainahuma terhadap apa yang terjadi di antara keduanya. Selama dia itu menjauhi dosa besar tuh. Dan Jumat ke Jumat pun sama, kafaratul lima bainahuma, mengcover apa yang ada di antara keduanya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambahkan dengan tiga hari itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin, siapa orang yang menjamak 2 salat tanpa uzur seperti safar atau hujan, faqad atababan min abwabil kabair, maka dia telah datang kepada pintu dari pintu dosa besar tuh ya. Enggak boleh kita jamak aja. Ya, Johor sama asar tidak ada uzur. Ya. Jelas paham? Satu ini kita kayaknya nanti bakalan tidurnya bakalan panjang nih. Udah kodok jamak zuhur sama asar, nggak bisa. Tidur tuh bukan alasan. Ya, jadi kita ketika kita ke asar gini kayak malam begadang nih, tidur jam 10, wah takutnya kita ini terjamak akhir aja zuhur sama asar, gitu nggak boleh. Ya. Berupaya bagaimana zuhur bangun. Ya. Mau di ujung kayak mau di tengah, yang jelas pokoknya zuhur bangun, nggak boleh di jamak. Karena ngantuk bukan apa? Tapi kalau ada hajat, ya, hajatan, kondangan, bikin walimahan, yang mana itu ada ada yang namanya make up dan sebagainya gitu ya. Nah itu boleh uzur. Cuman kalau bisa jangan gitu. Kalau bisa jangan gitu. Usahain sholat laki nggak pakai bedakan kan? Tinggal pakai ini, pakai bibiran, mukanya agak cemong-cemong gitu. Pakai dasi kupu-kupu, ya salah. Pakai topi panjang ini ulang tahun. Berarti bukan nikah, ini mau ulang tahun ya. Tuh, jangan dibayangin ya. Si pagi. Jelas ya. Jadi nggak boleh menjamak tanpa uzur, dosa besar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyar, bab yang ke-15 fi fadilati sunan. Sekarang tentang fadilah sunnah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla fil yaumil wal lailati, siapa yang salat di siang dan malamnya 12 rakaat, itnatai asyrata rakaatan tatawuan, 12 rakaat salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga tuh ya. 12. Dan inilah dalil bahwasanya salat duha itu boleh 12 tuh ya. Salat duha boleh 12. Yang lebih kuat yang mana? 8. Cuman ada dalilnya ini 12. Sehingga ulama mengatakan siapa yang mau ngerjain 12 dengan ini dasarnya boleh, silakan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajr raka'atain, siapa yang salat sebelum subuh 2 rakaat, wa qabla dhuhri arba'an, sebelum zuhur 4, wa ba'daha arba'an, setelahnya 4, arba'an qabla al-'asri, 4 rakaat sebelum asar, dakhala jannah, masuk surga. Ya. Jadi zuhurnya 4, qabla ba'danya 4, begitupun asar. Wa qala man shalla qabla dhuhri arba'an, siapa yang salat sebelum zuhur 4, kana ka'adli raqabati min bani Ismail. Siapa yang salat qabla dhuhur 4, maka
Itu pahalanya setara dengan membebaskan satu orang budak dari anak Nabiullah Ismail. Tuh. Anak keturunan Nabiullah Ismail. Ya. Gede itu. Sama aja ngebebasin budak pahalanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini fi khala'in, siapa orang yang salat ya fi khala' di tempat kosong, enggak ada yang lihat. Ya, tempat khalwat. La yarahu illallah wa malaika, enggak ada kecuali Allah dan malaikat. Bagaimana? Kutiba lahu bara'atun minan nar. Allah tuliskan dia itu selamat dari api neraka itu. Ya, cari tuh tempat kosong di mana itu ya. Kalau enggak ada, makanya kalau ente bangun rumah bikin tempat khalwat, tempat ente sendiri gitu ya, buat ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in ta'min wa sujudin ta'min. Tidaklah seorang hamba salat di rumah yang gelap dengan ruku yang sempurna, sujud yang sempurna tuh. Illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib dia mendapatkan surga tanpa dihisab. Ya, kenapa? Karena di sholat tempat yang gelap. Orang biasa kalau di gelap, mumpung gelap nggak ada yang tahu, ya. Tuh, langsung aja takbir, langsung nggak pakai ini nih, langsung salam gitu. Tapi dia nggak, dia rukuknya dibenerin, sujudnya dilamain. Nah itu yang membuat ridhonya Allah tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a rakaatin, siapa yang salat 4 rakaat bihai sulatarahunna, sekiranya enggak ada orang yang lihat, faqad bari aminan nifaq, sungguh dia telah selamat daripada munafik, wal kufur dan kufur, wal bid'ah dan bid'ah, wad dhalal kesesatan. Tuh 4 rakaat ya di tempat khalwat ya, aman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asr arba'an, siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan di atas neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib, siapa yang salat maghrib rakaataini, setelah maghrib 2 rakaat, qabla an yatakalam, sebelum dia ngomong, kutibata fi aliyin, dia akan dicatat termasuk orang-orang yang berada di tempat yang tinggi itu bersama para nabi, siddiqin dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya, siapa yang salat 4 rakaat setelah isya, 4 rakaat isya, qabla an yatakallam. Ini dia nih. Nih penting ya. Faka'anna ma'adrakal lailatul qadar fil masjidil haram. Masyaallah. Maka dia seakan-akan mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masyaallah. 4 rakaat setelah isya. Masyaallah tuh. Jauh-jauh kita nyari Ramadan, tiap malam ada. Tapi apa? Faka'an nama seakan-akan itu. Ya. Berarti sesuatu yang luar biasa tuh, ya. Jelas ya? Ini pernah saya dengar ini dari Habib Jindan membawakan hadis ini itu. Ya. Artinya sangat luar biasa. Berarti kalau semalam 2 tambahin itu jadi udah tuh 4 tuh ya. 4. Nah, setara dengan Lailatul. Cuman habis salat ini jangan sampai ya, udah dah kan dapat Lailatul Qadar gitu katanya. Kembali lagi, apakah itu thariqah Rasulullah? Enggak. Apakah itu cara Rasul? Enggak. Sahabat dijamin surga ame Rasulullah. Salat enggak masih? Puasa enggak? Kalau kita gimana nih? Tenang, jaminan futuh dari Ustaz, nggak usah ngaji. Jaminannya futuh, nggak ngaji itu ngandel, makanya nggak mau ya, nggak ada yang jamin kita gitu kelakuannya itu, dijamin aja dah, udah ngandel tuh. Maka kita harus mujahid, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Man sholat duha, dalam hadis yang lain, sintai asyrata rakaatan imanan wahtisaban, siapa orang sholat duha 12 rakaat karena iman dan ikhlas karena Allah, kataballahu lahu alfi hasanah, Allah tulis baginya 1.000.000 kebaikan, wa maha anhu alfi sayyi'ah, Allah hapus 1.000.000 keburukan, wa rafa'alahu alfi darajah, Allah angkat 1.000 derajat, wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga, wa ghafarallahu dzunubahu kullah, Allah ampuni semua dosa-dosanya itu. Masya Allah. Yaitu tentang fadilah mengerjakan apa? Sunnah. Kemudian bab sadis asyar, bab ke-16. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakat qantaratul Islam. Ya. Zakat itu ya adalah harta perbendaharaannya Islam. Tuh. Jadi Islam punya harta, punya kas, ya, punya mal. Itu apa ya? Itu zakat. Makanya zakat kalau dimaksimalkan, insya Allah di zaman dahulu, di zaman Sayyidina Amirul Mukminin
Umar bin Abdul Aziz itu orang nikah aja bisa pakai duit zakat. Saking lubernya orang nikah bisa pakai duit zakat. Kalau zaman sekarang kayak zaman dulu enak. Siapa mau nikah? Ya, berapa butuh? 20 juta. Ayo nih kasih 20 juta. Berapa Andi? 50 nih, 50. Nikah sih dari zakat. Sekarang boro-boro gitu zakat. Rakyat susah dikenain pajak. Pertalite naik, Pertamax naik, minyak naik. Andi bu ya. Mana cabai bawang naik? Ya nggak tahu nih berapa naik kan nih pasar. Hah? Besok jadi bos minyak nanti insyaallah. Bos punya pasar jadi namanya. Ya, pasar Andi. Kalian bikin pasar, kita doain nih menjadi pengusaha muslim ya kan? Iya. Bikin pondok di pasar. Bawa pasar atas pondok. Ya kalau belanja nggak jauh naik motor kan langsung turun ke bawah. Banyak di bawah. Subhanallah. Amin ya rabbal. Tuh. Mana di sono di alam lahut dibikinnya. Tuh. Liatin ya nggak apa-apa. Ya, kita punya niat yang tinggi-tinggi. Kalau tinggi jatuhnya masih tinggi. Niat segenteng jatuh di bawah di bawah. Jadi Islam punya zakat tuh ya. Apalagi az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu adalah ya mensucikan iman tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu imana illa bizakat. Tidaklah Allah terima iman kecuali dengan zakat. Tuh, tanda orang beriman bayar zakat. Ada ibadah yang terkait dengan harta. Kenapa kok mesti ada zakat? Komponen penting ini. Dalam Islam kan ada ibadah yang bersifat vertikal, ada yang bersifat ada yang bersifat maliyah, ada yang bersifat badaniyah. Kalau badan kita bersihkan, harta pun kudu dibersihkan. Makanya adanya apa tadi? Zakat. Ya. Nah, makanya kalau ada orang ibadah cuman sholat aja, duitnya banyak. Tapi sholat doang maunya, aku sholat aja gitu. Yang penting ikhlas. Bagaimana masuknya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun. Musallin. Celaka orang yang sholat tuh yang tadi, yang sholat doang, enggak pernah sedekah, enggak pernah zakat, enggak pernah hibah, enggak pernah wakaf, tuh enggak ada doang itu. Jelas paham? Jadi niatin ya Allah, saya niat sedekah setiap hari 100.000. Kalau memang ada rezekinya alhamdulillah, kalau enggak ada ya berarti Allah catat tergantung dengan niat kita itu. Jelas paham ya? Jadi enggak Allah terima iman kalau enggak ada zakat, kalau enggak ada yang sifatnya harta tuh. Wala iman liman la zakatalah, enggak ada iman bagi orang yang ngeluarin zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu amwalakum bizakat. Lindungilah harta kalian dengan zakat. Ya. Kita punya zakat enggak dikeluarin, pasti Allah keluarin. Ente punya harta mencapai nisab. Misalnya duit ente 500 juta. Kan keluar zakat itu per tahun. Ente nggak keluarin zakatnya, Allah yang keluarin. Ente dibikin sakit sama Allah, dibikin susah, dibikin motor ente hilang. Pokoknya guys, harta itu wajib keluar. Itu ya. Nah, itu jaga harta kita dengan apa? Zakat. Yang kedua, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan sakit kalian dengan sedekah. Ya, tuh. Dikatakan di sini fa innaha anfa minad dawa al-hissi. Sungguh itu sedekah lebih manfaat daripada obat yang bersifat hissi, ini obat paramek dan sebagainya itu. Ya. Lebih manfaat. Wa'iddu bilil bala wa addu'a, dan ya lindungilah ya daripada bala dengan doa tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman zakat. Tidaklah hancur binasa harta di darat maupun di laut kecuali gara-gara tidak bayar zakat. Ya makanya sekarang nih biasanya Ramadan perusahaan-perusahaan besar, ya yang besar pasti bikin acara santunan yatim. Pasti bayar zakat. Ente enggak percaya, liatin. Perusahaan yang awet itu perusahaan yang urus yatim. Perusahaan yang bayar zakat awet. Sekarang malah zakat udah dibikin profesi ya. Jadi setiap karyawan langsung ngeluarin apa? Zakat. Jadi kalau perusahaan kagak bayar zakat, kagak sedekah, kagak sayang sama anak yatim, nggak panjang umurnya. Makanya Allah sayang kita di sini karena kita ada acara yatim, itu gacoan itu. Ya, jangan mentang-mentang kita, wah kita ngaji aja, nggak cukup. Ya. Karena ibadah ada dua tadi ya, sifatnya badan ame
harta. Kita badannya udah, ibadah udah, tapi sedekahnya belum. Tuh ya, maka jangan sampai lupa tuh ya. Wala iman liman la solatalah, tidak ada iman bagi yang nggak sholat. Wala sholat liman la zakatalah, tidak ada sholat bagi orang yang nggak zakat. Nggak sempurna imannya kalau dia nggak mengeluarkan zakat. Qala Nabi SAW, tahhiru amwalakum bis zakat, sucikanlah harta kalian dengan zakat. Wa qala SAW, man wajabat alaihi az-zakat falam yadfa'ha fahuwa finnar. Siapa yang wajib untuk membayar zakat tapi nggak bayar, maka dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Wa qala SAW, la khaira fi malin la yuzakka, tidak ada kebaikan dalam harta yang enggak dizakatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakat mana Allahu taala an hifdzil mal. Siapa orang yang mencegah zakat, maka Allah cegah dia akan penjagaan hartanya tuh. Waktu ada kemarin kebakaran daerah pasar mana gitu, kebakaran di pasar. Itu pasar semuanya kebakar illa satu warung. Tahu enggak fit-fitnya? Semuanya kebakar illa satu warung. Ada yang bilang ini orang suka sedekah, suka nyantunin yatim. Tuh contoh, ya logikanya. Kalau semua kebakar pasti kebakar. Kenapa nggak kebakar? Kan rajin sedekah gitu ya. Nah inilah pentingnya kita ya bersedekah dan membayar zakat. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Besok baru kita bahas tentang fadilah sedekah tuh ya. Siap-siap yang bawa cincin pakai cincinnya. Yang bawa jam pakai jamnya, nanti saya ajak sedekah. Masya Allah. Punya motor ya. Taruh sini. Wallahu alam. So, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Allah berikan kesehatan, keafiatan, zahir batin kita. Allah selamatkan fi dunya wa fil akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة وصلى الفاتحة كرمة الفاتحة. افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذريتنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بعمدنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.